dengan gagah berani penggal kepala KKB. Pendeta Papua angkat senjata tebas UPM menyentuh tanah kampungnya. Rencana dua gembong kelompok teroris separatis bersenjata Papua, Undius Kogoya dan Daniel Kogoya untuk menyerang pos-pos aparat keamanan TNI dan Polri di Kabupaten Intan Jaya telah sampai ke pasukan Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad. Rencana penyerangan itu diterima Komandan Satgas Organik Yonif Para Rider 305 Tengkorak Letnan Kolonel If Ardiansah dari Satgas Intelijen TNI yang bertugas di Papua. Terkait ancaman gangguan keamanan itu, Letkol Inf Ardiansah alias Raja Aibon Kogila telah menyiagakan pasukannya untuk melakukan pengintaian dan patroli. Enggak cuma di wilayah kota saja, pengintaian dan patroli dilaksanakan pasukan Tengkorak Kostrad hingga ke dalam hutan-hutan belantara di sekitar wilayah Kabupaten Intan Jaya. Hal inilah yang membuat para prajurit Kostrad berusaha menghambat agar para KST tidak masuk kota demi tetap terselenggara dan lancarnya roda perekonomian di Intan Jaya. Bukan hanya dalam gelap dan di hutan-hutan, para kesatria Tengkorak juga berpatroli di pagi, siang, dan sore hari di sepanjang di jalan di kota Sugapa demi meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran prajurit TNI benar-benar untuk memberikan rasa aman kepada mereka, kata Letkol Inf Ardiansah Senin. Namun dalam situasi tegang saat ini, pasukan Tengkorak Kostrad dipastikan tidak akan menghadapi serangan kelompok separatis teroris KST itu seorang diri karena masyarakat melalui tokoh-tokoh setempat telah menyatakan diri siap angkat senjata melindungi TNI dari kelompok perusuh itu. Bahkan tokoh agama Intan Jaya, Yakob Sendegau, seorang gembala gereja Bazemba, mengeluarkan pernyataan mengerikan untuk para teroris UPM jika coba-coba menyerang prajurit TNI. Pernyataan ini disampaikan Gembala Yosep kepada Letnal 1 Wirasat mendatangi pos Ramil J2 Satgas Yoni PR 305 Tengkorak. Bapak jangan ragu membangun gereja. Kita sudah bicara kepada masyarakat kalau Bapak TNI sekarang baik. Kita sudah sepakat untuk jaga Bapak Camat juga sudah bicara. Jika ada yang ganggu TNI bangun gereja, maka harus kita bunuh. Kita potong dia punya leher. Kita serahkan ke keluarga. Jangan TNI saja yang perang, kita juga berperang dengan panah. Nanti Bapak bekerja, masyarakat akan jaga di kali. Kalau mereka datang, masyarakat usir. Yokatapa, Bazemba, Wandoga, itu keluarga besar. Kita sudah sepakat. Ini mau Natal, tidak boleh ada ganggu, kata Gembala Yakob Sendegau. Nah, Yakob Sendegau ini juga bukan orang sembarangan loh. Selain sebagai gembala gereja Bazemba, ia juga ternyata keturunan dari kepala suku besar Mendiang Octavianus Sondegau. Perlu diketahui, saat ini pasukan Tengkorak Kostrad sedang membangun gereja Bazemba agar bisa digunakan masyarakat untuk beribadah dan merayakan Natal. Namun menyusul adanya rencana penyerangan, pengerjaan gereja sempat ditunda karena prajurit harus siaga untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Kelompok teroris pimpinan Undius dan Daniel berencana menyerang pos aparat di Intan Jaya karena mereka tak suka prajurit TNI membangun kembali kehidupan di Intan Jaya pasca sempat mati suri akibat gangguan keamanan yang sebelumnya intens terjadi sejak pasukan 305 Tengkorak Kostrad TNI masuk ke Intan Jaya pada September 2022. Memang aktivitas kehidupan masyarakat di sebagian besar wilayah Intan Jaya berhasil dinormalkan kembali. Kehadiran pasukan Tengkorak dengan berbagai program teritorial yang dilaksanakan telah menumbuhkan rasa cinta masyarakat Intan Jaya pada TNI
Bahkan Sabnus Weker, Panglima Kodam TPNP BOPM, mendukung penuh upaya Letkol Inf Ardi dan pasukan Tengkorak dalam membangun kembali Intan Jaya. Namun beda halnya dengan kelompok KST pimpinan Endius dan Daniel. Walau mereka bukan orang asli Intan Jaya, tapi mereka sangat tidak suka siapapun membangun Intan Jaya. Karena itulah sejak dulu mereka aktif bergerak melakukan serangan bersenjata ke aparat dan juga masyarakat. Kontak tembak, pasukan TNI gagalkan serangan UPM di Papua. Melansir dari FIFA, Satuan Tugas Komando Rayon Militer Satgas Koramil persiapan Suru-Suru berhasil menggagalkan percobaan serangan kelompok kriminal bersenjata KKB Organisasi Papua Merdeka UPM Rabu 7 Desember 2022. Dalam laporan resmi yang dikutip FIFA Militer dari situs Komando Daerah Militer 18-Cendrawasih Kodam 18-Cendrawasih, kontak tembak antara prajurit TNI Angkatan Darat dan KKB UPM terjadi di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yakuhimo, Papua, sekitar pukul 08.00 WIT. Sejumlah anggota UPM didapati pasukan Koramil persiapan Suru-Suru mendekati markas dengan formasi siap menyerang. Seketika, pasukan TNI memberikan tembakan peringatan, namun demikian KKB UPM tetap berusaha mendekat. Akibatnya, satu orang anggota KKB UPM terpaksa dilumpuhkan lantaran tidak mengendahkan peringatan.